Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afra Salwa Syafiana ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Nasabah Non-Muslim terhadap Eksistensi Bank Syariah. Bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, dan D. Manfaat penelitian. A. Latar belakang. Bank merupakan salah satu lembaga jasa di bidang keuangan yang digunakan oleh masyarakat. Penghimpunan dan penyaluran dana menjadi kegiatan inti sebuah lembaga perbankan. Perbankan di Indonesia secara garis besar terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Kedua bank tersebut dapat melaksanakan kegiatan secara konvensional atau syariah, Abdur 2019. Sejak saat itu, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat. Apalagi Indonesia merupakan negara sebagian besar mayoritas muslim sehingga memiliki potensi dan peranan besar dalam membangun perekonomian terutama berlandasan dengan prinsip syariah. Perbankan syariah di Indonesia itu sendiri merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif. Selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah dan merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Peluang tersebut tidak hanya disarankan oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non-muslim, karena bank Islam atau bank syariah dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat. Karena di dalam operasionalnya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu, bank syariah dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat serta wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada. Karena bank syariah tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja. Tidak ada larangan bagi umat non-muslim untuk melakukan hubungan dengan bank syariah. Irwanti 2019. Di sisi lain, tidak bisa dibungkiri bahwa paradigma fanatisme agama masih kental di dalam masyarakat sehingga menimbulkan persepsi bank syariah hanya dipahami untuk kaum muslim saja. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat non-muslim, saya selaku penulis tertarik mengangkat judul Persepsi Nasabah Non-Muslim terhadap Eksistensi Bank Syariah. Selanjutnya yaitu B. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah faktor promosi, produk, dan kualitas pelayanan mempengaruhi persepsi nasabah non-muslim terhadap eksistensi bank syariah? Yang kedua, apakah pengetahuan mempengaruhi persepsi nasabah non-muslim terhadap eksistensi bank syariah? Dan yang ketiga yaitu motivasi apa saja yang mempengaruhi persepsi nasabah non-muslim terhadap eksistensi bank syariah? Selanjutnya yaitu C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan apakah faktor promosi, produk, dan kualitas pelayanan bank syariah berpengaruh terhadap persepsi nasabah non-muslim. Kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pengetahuan tentang eksistensi bank syariah berpengaruh pada persepsi nasabah non-muslim. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan tentang motivasi apa saja yang dapat mempengaruhi nasabah non-muslim dalam ketertarikan mereka memilih bank syariah. Selanjutnya yaitu ada D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan wawasan mengenai bank syariah, khususnya terkait pengaruh eksistensi, karakteristik, produk, dan promosi terhadap persepsi nasabah non-muslim. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi pembaca, dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai bank syariah, terutama pada eksistensi, kualitas pelayanan, produk, dan promosi dari bank syariah terhadap persepsi nasabah non-muslim. Yang kedua yaitu bagi akademik. Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian lain, sebagai penelitian lanjutan maupun penelitian berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ada manfaat bagi peneliti. Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman terkait masalah yang diteliti. Selanjutnya itu ada bab 2, tinjauan pustaka yang terdiri dari A. Landasan teori, B. Hasil penelitian terdahulu, dan C. Kerangka penelitian. Selanjutnya itu A. Landasan teori. Yang pertama ada teori persepsi, kedua eksistensi, ketiga bank syariah, keempat faktor produk, promosi, kualitas pelayanan, kelima pengetahuan, keenam nasabah non-muslim, dan yang terakhir yaitu motivasi. Selanjutnya yaitu B. Hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, pengaruh persepsi dan perilaku mahasiswa terhadap preferensi bank syariah Izzuddin Fadlur Rahman 2017. Kedua, preferensi nasabah non-muslim terhadap bank syariah, studi kualitatif Akdiat Pradipta Sugeng Haryadi dan Mintarti Ariyanti 2017. Ketiga, analisis persepsi, pengetahuan, dan sikap nasabah terhadap keberadaan bank syariah Eka Oktavia 2018. Dan yang terakhir, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah non-muslim dalam memilih bank syariah Agung Anugrah. Selanjutnya itu ada C. Kerangka penelitian.
Ada faktor produk, promosi, dan kualitas pelayanan atau X1, pengetahuan X2, dan motivasi yaitu X3. Pada simbol Y ada persepsi nasabah non-muslim terhadap eksistensi bank syariah. Selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Metodologi penelitian ini yang pertama ada jenis penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif, kedua sumber dan jenis data yaitu data primer dan data sekunder, ketiga pengumpulan data menggunakan kuesioner, keempat menggunakan populasi yaitu populasinya nasabah non muslim, selanjutnya ada sampel yaitu menggunakan sampel metode Slovin, dan yang terakhir ada teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik probability sampling dan sampel purposive. Selanjutnya itu ada indikator variabel independen, faktor produk, promosi, dan kualitas pelayanan, kedua pengetahuan, ketiga motivasi. Selanjutnya itu variabel dependen, yaitu persepsi nasabah non-muslim terhadap eksistensi bank syariah. Selanjutnya ada skala pengukur variabel. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang dipergunakan dalam mengukur sikap seseorang dan persepsi terhadap suatu objek atau fenomena terkait. Skala Likert memiliki dua bentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan positif dan negatif. Skor 5, 4, 3, 2, 1 untuk pertanyaan positif, sedangkan skor 1, 2, 3, 4, 5 bentuk pertanyaan negatif. Selanjutnya itu ada skor jawaban. Sangat setuju atau SS itu skornya 5, setuju atau S skornya 4, netral atau N skornya 3, tidak setuju atau TS skornya 2, dan sangat tidak setuju atau STS skornya 1. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.